mulia, berkebinekaan doa, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan doa, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, silakan duduk anak-anak ibu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ibu mau tanya dulu, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Pelajaran Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Ya, bagus sekali. Berarti minggu kemarin kita belajar tentang membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi menulis Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi, sebelum kita memulai pembelajarannya, kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajarannya. Yaitu yang pertama sekali, anak-anak itu mampu menulis ayat-ayat dari surat Al-Hujurat dengan rapi, jelas dan juga Benar. Yang kedua, anak-anak itu nanti mampu menunjukkan sikap teliti, sabar, dan cinta kepada Al-Quran. Yang ketiga, nanti anak-anak ibu memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga keindahan dan kebenaran dalam menulis ayat Al-Quran. Jadi sebelum kita belajar, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita. Jadi coba semua anak-anak itu ya, coba semua perhatikan gambar yang ibu tampilkan. Jadi sudah perhatikan? Coba ibu mau tanya, apa yang kalian lihat dalam gambar yang ibu tampilkan? Ada yang tahu? Boleh tanya, silakan jawab. Tulisan ayat Al-Quran dari surat Al-Hujurat ayat 13 Sahidah. Ya, bagus sekali. Ada lagi yang mau menjawab? Ini. Tulisan kaligrafi Bu. Ya, bagus sekali. Yang ibu tampilkan ini adalah surat Al-Hujurat ya. Ini dalam bentuk kaligrafi. Ini mau bertanya lagi. Pernahkah kalian melihat tulisan Al-Quran yang sangat indah? Pernah. Pernah. Di mana kalian lihatnya? Di Al-Quran. Ya, bagus sekali. Dan banyak kan kita lihat tulisan-tulisan di Al-Quran. Satu lagi, ibu mau bertanya, apa yang akan terjadi kalau tulisan kita salah saat menulis Al-Quran? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Atika. Maka kita
indah. Di mana? Ada? Di atas. Di atas. Ya, jadi jangan salah. Jangan ganti orang malah di atas garis. Dasar. Yang ketiga itu memperhatikan penulisan titik, berigi dan juga harakat dengan benar. Contohnya innallaha alimun khabir. Jadi ini titiknya nun. Berapa titik? Ada satu titik. Kalau ba berapa titik? Satu juga kan di bawah kan? Kalau tak Dua. jangan nanti tulis ba malah kalian buat dua titik. Jadi salah kan penulisannya? Kan seperti itu. Ada yang mau bertanya? Tidak. Baiklah, kalau nggak ada lagi yang bertanya, kita lanjutkan dengan videonya ya. Coba nanti kita sama-sama memperhatikan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 4. Babnya yang pertama yaitu mari mengaji dan mengkaji Quran Surat Al-Hujurat ayat yang ke-13 dan hadis tentang keragaman. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah menulis Quran Surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Nah, tetapi sebelumnya bagi kami yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, pencet tombol like, kemudian share channel Guru Cerdas supaya channel ini dapat terus berkembang dan memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke pembelajarannya. Masih dengan Ahmad. Di sini Ahmad sedang menulis ya, tepatnya menulis Quran Surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Kata Ahmad, menulis ini memperkuat ingatan dan kesabaran. Betul ya, jadi dengan kita menulis sebetulnya ingatan kita itu akan bertambah mengenai tulisan tersebut. Makanya kalau kita sedang mendengarkan guru berbicara di depan, ada baiknya kita tulis. Itu akan membantu ingatan kita untuk lebih kuat ya, lebih memahami pembelajarannya, dan juga untuk melatih kesabaran kita. Jadi mendapatkan ilmu itu memang tidak mudah. Kita harus sabar, kita harus mau mendengarkan, kita harus mau menulis, seperti itu. Oke, kita masuk ke Quran Surat Al-Hujurat. Nah, di sini kita akan coba untuk membacanya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya kami khalaqnakum menciptakan kamu semua min dzakar, dari laki-laki wa untha dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, kemudian kami menjadikan kamu semua itu berbangsa-bangsa. Syu'uban berbangsa-bangsa. Wa qabail bersuku-suku atau berkabilah-kabilah. Lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Inna, sesungguhnya akramakum, yang paling mulia di antara kamu, indallah, di sisi Allah, atqakum, yang paling bertakwa di antara kamu. Innallaha alim, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, khabir, dan maha teliti. Nah, sekarang kita akan coba tulis, misalkan seperti ini. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir. Nah, ketika kita menulis huruf Al-Quran, huruf hijaiyah ya, maka ada beberapa huruf yang memang ini tidak bisa disambung di awal dan di tengah, yaitu dengan huruf, yaitu huruf alif, kemudian dal, ro, zai, kemudian waw. Nah, ini tidak bisa kita masukkan di awal dengan di tengah, maka dia tidak nyambung nantinya. Nah, contohnya nah, seperti ini. Sini ada dal, zakar ya, ini dal karena di depan, maka dia tidak bergabung dengan kaf yang di depannya. Nah, seperti itu. Atau di sini juga ada wa unsa, wa tidak bisa bergabung dengan hamzah, alif di depannya, dan alif juga tidak bisa bergabung dengan yang di depannya. Padahal ini adalah satu kata ya, seperti itu. Ini yang dimaksud dengan huruf hijaiyah yang tidak bersambung.
Nah, kemudian ketika kita menulis Al-Quran juga atau menulis huruf Arab, ini kita mulai dari sebelah kanan. Ya, berbeda dengan kita menulis huruf Latin. Kalau dari huruf Latin itu kita menulis dari sebelah kiri ke arah kanan. Nah, kalau huruf hijaiyah itu dari kanan justru ke kiri. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita juga harus memperhatikan juga huruf hijaiyah ini ada yang ditulis ke bawah garis. Nah, seperti ini ya. Di sini ada sak, ada sin ya, anas, seperti ini. Yaitu di bawah garis seperti ini. Kemudian di sini juga ada huruf H. H juga ini mengarahnya ke bawah seperti ini. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Kemudian, nah kita juga harus memperhatikan gerigi. Nah, gerigi. Jadi ketika kita menulis huruf Arab, perpindahan hurufnya itu biasanya tandanya dengan gerigi-gerigi seperti ini. Karena ada beberapa huruf yang mirip ya, seperti ba, ta, nah, kemudian sin, shin. Nah, ini kan bisa bergabung ya di tengah itu. Nah, maka dia itu memiliki gerigi. Nah, gerigi ini yang harus kita perhatikan. Udah ya, gampang ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih karena sudah menyimak. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya, kita sudah sama-sama menyimak video tadi ya. Jadi sudah jelas kan? Sudah. Dalam video itu sudah dijelaskan bagaimana cara penulisannya, apa-apa saja huruf yang bisa disambung ataupun huruf yang tidak bisa disambung. Kalau orang bisa disambung apa tidak? Tidak bisa kan? Kalau kita sambung nanti bacaannya sudah sah. Kalau ba bisa nggak disambung dengan huruf lain? Berubah bisa? Ya, berubah bisa. Kalau wa, ra, a, da, wa itu nggak bisa kan? Nggak bisa disambung dengan huruf lain. Baiklah, untuk lebih jelasnya lagi. Nah, ini jelaskan sedikit lagi ya. Penulisan huruf Al-Quran yaitu yang pertama sekali dimulai dari kanan ke kiri. Yang kedua, bagaimana caranya? Menjaga huruf. Ya, ada yang bentuk huruf bisa berdiri sendiri, ada juga yang bisa disambung dengan huruf yang lain. Yang ketiga, memperhatikan tanda bacanya. Bagaimana caranya? Nah, dengan cara melihat ada nanti tanda baca kasrah kan? Nah, ada juga tanda baca dhamma, ada juga tanda baca fathah. Kalau fathah bagaimana tanda bacanya? Barisnya di atas. Kalau kasrah barisnya di bawah. Kalau dhamma bengkok ke atas kan? Nah, begitulah cara menulisnya. Sekarang apalagi cara menulis Al-Quran. Bagaimana caranya lagi? Harus menggunakan panduan. Misalnya kita menulis Al-Quran, enggak kita lihat panduan, boleh enggak apa enggak? Enggak boleh kan? Harus kita lihat apa di ayat Al-Quran ataupun di buku agama. Enggak boleh kita asal-asalan. Kalau kita buat salah, gimana? Sudah sah? Sudah salah, nanti sesuai kaidahnya sudah salah penulisannya. Nah, baiklah, untuk lebih semangat, masih semangat apa belum? Masih. Harus semangat terus ya. Nggak boleh hilang semangatnya apa aja. Jadi untuk lebih semangatnya lagi, kita speaking dulu ya. Jadi coba ada ibu bangun, biar semangat kita. Aris berarti awal pembelajaran. 1, 2, 3. Tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan bukan perjalanan. Tunjukkan dilentihkan menepuk tangan. Tangan semula, angkat kaki kedua. Ke atas tangan kita, dan keduanya. Dan kita bentukkan jiwa haiwan. Berdiri dengan tegak. Balik kanan serentak. Balik kanan serentak. Ya, kita dulu. Gimana, tenang? Senang. Ya, udah, silakan dulu lagi.
lainnya nanti kamu. Anak-anak ibu ada yang mengalami kesulitan? Iya. Sudah siap semua? Sudah. Nah, kalau udah siap, jawaban satu orang ambil jawabannya ya. Satu orang kumpulkan ke ibu. Anak-anak ibu, setelah ibu periksa tulisan kalian, kalian memang sudah bagus sekali. Kalian memang luar Biasa. Kita ada evaluasi bermain dari word ada tugas tambahan dari itu ya. Nah, sebelum kita buat tugas tambahannya, coba semua kita tepus semangat ya, semangat lagi ya. Udah 1, 2, 3, tepus semangat. Nah, seperti itu semangat.
nomor 1, 2, 4 atau 5? 3. Bagaimana arah penulisan huruf hijaiyah dalam Al-Quran? Sampai ke mana? Apa A, B, C, D? Apa dari kiri ke kanan ataupun dari kanan ke kiri? Cepat-cepat. Sudah. Berarti apa jawabannya? Ya, bagus kita. Silakan duduk. Untuk anak ibu kelompok 2. Sekarang coba maju ke kelompok 3 ya. Jadi kelompok 3 udah siap? Sudah. Coba pilih soalnya yang mana? Mana? Nomor? Salah satu manfaat menulis Al-Quran adalah meningkatkan kemampuan. Apa jawabannya? Ya, bagus tepuk tangan dulu. Jadi alhamdulillah kita sudah menulis ayat Al jalan, sudah apa lagi tadi? Apa lagi? Membuat apa tulis dari Word. Sudah banyak pembelajaran hari ini kan? Jadi coba nanti yang nilainya bagus di rumah membuat poster ataupun hiasan dengan ayat lain ataupun surah-surah yang lain ya. Ini yang sudah bagus nilainya. Yang nilainya kurang bagus, coba nanti anak-anak itu semua latihan menulis huruf satu persatu dan kata yang pendek. Ya, ada yang semua? Ya. Baiklah. Ada yang mau bertanya apa tidak? Tidak. Setelah melihat video, setelah mendengar penjelasan ibu, sudah jelas semua? Sudah. Alhamdulillah. Baiklah, dari pembelajaran hari ini kita bisa mengambil kesimpulan. Mengapa penting menulis Al-Quran dengan rapi dan benar? Ada yang bisa menjawab? Menulis ayat Al-Quran itu penting karena menunjukkan rasa hormat, membantu kita memahami, melatih tulisan dan menjaga keaslian Al-Quran. Ya, bagus sekali. Jadi menulis ayat Al-Quran itu penting karena menunjukkan rasa hormat, membantu kita memahami, melatih tulisan dan juga menjaga keaslian Al-Quran. Nah, yang kedua, apa saja hal yang harus diperhatikan saat menulis ayat Al-Quran agar tidak terjadi kesalahan? Saat menulis Al-Quran harus berhati-hati dan teliti dengan mengikuti mushaf yang benar, menulis huruf dan tanda baca harakat dengan lengkap, serta membaca ulang untuk memastikan tidak ada kesalahan. Ya, bagus sekali. Jadi menulis ayat Al-Quran itu penting karena menunjukkan rasa hormat, membantu kita memahami, melatih tulisan, dan juga menjaga keaslian Al-Quran. Dan juga saat menulis ayat Al-Quran harus berhati-hati dan juga teliti dengan mengikuti mushaf yang benar, menulis huruf dan tanda baca dengan lengkap, serta membaca ulang untuk memastikan tidak ada kesalahan. Karena sudah ditulis kalian tidak membacanya lagi, lalu kita baca lagi supaya jelas kebenaran tulisan kita sesuai dengan kaidah penulisan seperti itu. Ada yang mau bertanya? Tidak. Baiklah. Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, ini ibu mau tanya ya sebagai refleksi kita hari ini. Apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Ya, bagus Afika. Saya suka belajar menulis ayat Al-Quran karena indah dan membuat saya lebih memahami artinya. Ya, bagus. Yang kedua, bagaimana perasaanmu setelah belajar tentang menulis surah Al-Hujurat? Bagaimana Pak? Kami aku. Saya merasa senang dan lebih semangat untuk menulis Al-Quran dengan rapi dan benar. Ya, bagus sekali. Baiklah. Jadi, Ibu harapkan untuk pembelajaran hari ini kalian betul-betul menguasainya dan